Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Andreas Sabita Masaragi, NIM 1291636. Akan mempresentasikan UAS KL saya. Saya akan mempresentasikan pemodelan kualitas perairan Teluk Jakarta akibat reklamasi dan pembangunan tanggul laut. Adapun outline yang akan saya bahas adalah yang pertama pendahuluan, kedua teori dasar, 3 metode penelitian, 4 hasil pembahasan, 5 kesimpulan. Saya akan masuk ke pendahuluan. Pada saat ini hampir 40% daerah daratan Jakarta berada di bawah permukaan air laut dan sungai, sehingga sering mengalami banjir, baik akibat air dari hulu maupun banjir rob dari laut. Oleh karena itu, pemerintah pusat sendiri dan Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tanggul raksasa di Teluk Jakarta dan melakukan reklamasi sebagai solusi. Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan BPLHD DKI Jakarta 2013, diketahui bahwa kualitas perairan Teluk Jakarta telah mengalami pencemaran yang cukup parah. Pencemaran laut terjadi di mana tingginya BOD atau Biological Oxygen Demand yang pada gilirannya dapat menurunkan DO atau Dissolved Oxygen akibat dari reklamasi. BOD atau Biochemical Oxygen Demand merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas air, khususnya pencemaran buangan bahan organik yang tidak mudah terurai. Lalu selanjutnya salinitas. Salinitas adalah total konsentrasi ion terlarut yang terdapat di perairan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas 3 aspek, yakni BOD, DO, dan salinitas. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Daerah kajian berada pada sepanjang Teluk Jakarta. Batas di bagian barat adalah Tanjung Pasir atau Kabupaten Tangerang, dan di sebelah timur adalah Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. Waktu pengujian diskenariokan berdasarkan waktu musim penghujan yang di penelitian ini adalah di bulan Desember 2012 dan musim kemarau Juli 2013. Pemodelan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan software pemodelan Mike 21, model Ecolab dengan template Mike 21-3 Wikisimple. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Do C per do T ditambah U dikali do C per do X tambah V dikali do C per do Y tambah W dikali do C per do Z sama dengan dx kali do kuadrat C per do X kuadrat ditambah do Y tambah dy dikali do kuadrat C per dy kuadrat ditambah dz dikali do kuadrat C per dz kuadrat ditambah SC plus TC, di mana C merupakan konsentrasi suatu variabel Ecolab, UVW merupakan komponen kecepatan arus, dx, dy, dz merupakan koefisien dispersi, SC adalah source and sink, dan PC adalah proses Ecolab. Selanjutnya, adapun data-data yang dipakai dalam penelitian adalah yang pertama MES, hasil komputasi berisi data batimetri atau kedalaman, yang kedua time step dan periode simulasi, yang ketiga data hidrodinamika di boundary seperti salinitas, suhu, pasang surut, dan lain-lain. Lalu gaya-gaya hidrodinamik seperti angin, suhu, dan udara. Lalu ada pula data Ecolab di boundary atau batas seperti konsentrasi di boundary zat-zat advektif yang akan disimulasi dan dimodelkan. Lalu selanjutnya ada gaya-gaya Ecolab dan konstanta Ecolab yang tergantung pada template yang dipilih. Lalu beban zat Ecolab, konsentrasi pada sumber dan presipitasi zat advektif. Lalu terakhirlah syarat batas. Ini adalah contoh MES-nya. MES batimetri Teluk Jakarta kondisi existing dan ultimate. Ini MES yang ada yang dikeluarkan di Mike. Terus ini adalah data masukan untuk pemodelan kualitas perairan. Nah, di sini ada dibahas tentang syarat batas, initial condition and boundary condition. Di sini syarat batasnya adalah BOD, DO, temperatur, dan salinitas. Selanjutnya kita ke hasilan pembahasan. Ini adalah hasil simulasi BOD, DO, dan salinitas pada jam ke-72. Dapat kita lihat bahwa
baik BOD yang ada di kiri, di tengah adalah DO, dan di kanan adalah salinitas, dapat dilihat bahwa mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat reklamasi, terutama di salinitas. Salinitasnya, kalau kita lihat dari warnanya, di sini dia menunjukkan hasil yang tinggi. Ini di Desember di Pasang Purnama. Begitu juga yang ada di Pasang Perbani, dapat kita lihat juga salinitas meningkat, lalu DO-nya juga meningkat. Di sini juga BOD-nya rendah. Lalu ini adalah perbandingan kualitas air hasil skenario di Desember 2012 saat pasang purnama. Dapat kita lihat di sini ada BOD yang ditunjukkan pada garis biru tua, lalu merah, lalu DO di warna hijau dan ungu, lalu salinitas di biru dan orange. Dapat kita lihat bahwa di sini terlihat bahwa polder sebelah barat pada jam ke-72 kenaikan rata-rata nilai BOD sampai ke 2,4 meter dari garis pantai. Di sini, ini yang kita lihat di jarak dari pantai ini kan, yang 2,4 meter, dengan yang si BOD yang sebesar 2,2311 di hasil penelitian ini. Begitu juga dengan di gambar ini, pada saat Perbani, dapat dilihat bahwa sama juga dia pada BOD itu mengalami kenaikan, sementara si DO yang garis ungu ini mengalami penurunan. Intinya baik di Pasang Purnama dan Pasang Perbani di Desember 2012 si BOD meningkat dan si DO menurun. Begitu juga di gambar ini. Di gambar ini adalah Juli pada Pasang Purnama. Kalau kita lihat di garis yang berwarna biru yang merepresentasikan BOD, dapat kita lihat bahwa BOD-nya meningkat, sementara DO-nya menurun. Sementara juga sama, kalau di Juli skenario Perbani juga BOD meningkat, DO menurun. Sementara nilai salinitas masih tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Dapat kita lihat dari Desember 2012 di Pasang Purnama dan Pasang Perbani, lalu di Juli 2013 Pasang Purnama Pasang Perbani, BOD meningkat dan disolv oksigen atau DO menurun. Hal ini diakibatkan oleh si reklamasi tadi. Jadi nampak bahwa terjadi perubahan yang diakibatkan oleh si reklamasi Teluk Jakarta. Lalu ini adalah verifikasi hasil model yang dibandingkan dengan pengukuran pasut. Jumlah datanya sama-sama 7.637 dan RMSD-nya 2,48, untuk mic 0,4137 dan seterusnya yang seperti ditampilkan di tabel. Lalu ini verifikasi dari kondisi permukaan laut, bahwa yang ditunjukkan mic dengan hasil observasi itu tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya mic ini sudah bisa mendekati kejadian sebenarnya. Lalu kesimpulan dari penelitian inilah adalah pembangunan reklamasi akan mengubah kualitas air di perairan Teluk Jakarta, yaitu menaikkan nilai BOD, menurunkan DO dan salinitas.
Lalu yang kedua, seiring bertambahnya waktu, kualitas pelayanan Teluk Jakarta akan semakin menurun jika tidak dilakukan tindakan apapun. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.